Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. TNI Polri siapkan pasukan terbaik selamatkan pilot Susi Air yang disandera KKB. Gerebek rumah pengedar ganja, polisi di Jayapura malah temukan ratusan peluru. Anak main korek, sebuah rumah di Mimika terbakar. Gara-gara seorang anak bermain korek api, salah satu rumah di Jalan Hetaubun, Timika, Papua Tengah terbakar Sabtu lalu. Kebakaran terjadi ketika bocah berusia 8 tahun ditinggal seorang diri oleh kedua orang tuanya. Akibat tidak diawasi, bocah ini bermain korek api yang kemudian memicu kebakaran. Api merembet membakar kasur sehingga menyebabkan kebakaran seisi rumah. Saksi Mary mengatakan ia melihat bocah tersebut berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Saksi tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat api sudah membakar ruang tengah. Jadi yang tinggal di sini ada satu yang SMA itu, dengan ada yang kecil, yang apa? Yulince ini yang kecil itu dia baru kelas 2, kelas 1 kelas 2 dia itu, perempuan. Mungkin dia yang main, yang tinggal di rumah, mungkin dia yang main tadi korek di dapur. Jadi kita sempat lihat dia lari-lari keluar, lalu saya tanya, kenapa? Itu rumah saya terbakar, di dapur terbakar. Jadi kita lihat begini, apinya sudah besar api. Iya, cepat sekali. Kayaknya cepat sekali. Dari dapur sudah langsung keluar yang kakaknya yang SMA itu sudah cepat ambil yang surat-surat yang penting kasih keluar. 3 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dan sekitar 2 jam kemudian, api akhirnya padam, namun seluruh bangunan rumah habis dilalap api. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR akhirnya berhasil menemukan kru kapal pencari ikan Banawa dalam keadaan selamat di perairan Numfor Sabtu lalu. Sebelumnya kapal Banawa terombang-ambing karena mesin kapal rusak saat hendak berlayar menuju Manokwari. Tim SAR langsung melakukan pencarian menggunakan kapal Kumbakarna. Saat tiba di lokasi, kapal tampak terapung di perairan laut lepas. KM Banawa dengan rute Numfor Manokwari, mereka mengalami travel engine atau mati mesin. Dan informasi itu kami terima juga dari pemilik kapal bahwa antara Manokwari dan Numfor mereka sempat berkomunikasi dengan pihak pemilik. Dan setelah kami menerima itu dan kami merespon dengan melaksanakan operasi SAR, kita gerakan yang pertama kita gerakan RIP 02 pada pukul jam 17.20 menit itu langsung kita gerakan sebagai tindak awal kami untuk pelaksanaan mencari titik lokasi tersebut. Kemudian pada pukul 18.34 kita gerakan satu alut kami juga, itu KM Kumbakarna yang ikut dalam pelaksanaan pencarian. Kapal kemudian diserahkan ke pemilik lalu dievakuasi ke dermaga Cokran. Tim SAR memastikan seluruh awak dan kapten kapal yang berjumlah 8 orang aman. Tim SAR menghimbau para nelayan agar menunda mencari ikan karena cuaca saat ini sangat buruk. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke sepi. Peringatan Isra Miraj yang seharusnya mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur harus molor hingga pukul 20.00 karena sepinya umat yang datang. Panitia menargetkan 1.000 umat hadir di masjid ini, namun yang datang hanya 150 orang. Dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj 1444 Hijriah di Kabupaten Merauke ini, memang cuaca sejak sore hingga malam ini masih hujan, sehingga antusias daripada
cuaca ekstrim yang terjadi. Sementara itu di Jayapura, ratusan umat menggelar peringatan Isra Mi'raj di Masjid Raya. Sekretaris Umum Masjid Raya Baitur Rahim Nur Hadi mengatakan peringatan Isra Mi'raj merupakan bentuk toleransi umat beragama di Indonesia, terutama di kota Jayapura yang mayoritas Nasrani. Kondisi seperti ini tapi masih guyup ya, masih memenuhi daripada undangan kami di Masjid Raya Baitur Rahim. Ini semata-mata karena kita yang pertama kita ajak untuk mengimplementasikan daripada nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ada toleransi, kemudian ada kepedulian dengan sesama ya, apalagi di masa-masa sulit ya, bencana, makanya kita harus ada kepedulian dengan bersama. Oleh karena itu kita mengajak bagaimana dengan Isra Mi'raj itu kita semakin ukhuwah kita semakin berpelihara ya. Nilai Islam kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, implementasikan dalam kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam tahun politik ini ada dua hal tadi. Yang kedua yaitu tahun politik ini bagaimana jamaah masjid semua di seluruh tanah Papua ini bagaimana kita tetap berpegang teguh ya sebagai ukhuwah Islamiyah, apapun pilihanmu tidak masalah. Jadi semua adalah warga masjid ini, kita tetap kita makmurkan masjid kita. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, umat muslim diharapkan bisa menjaga sholat 5 waktu. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura.